Tulisan ini khusus untuk ikhwah dan akhwat yang sudah taubat. Karena gini, banyak orang taubat, dia sudah taubat nih, sudah ikut pengajian, sudah paham sunnah, sudah mulai berubah lah dari penampilannya, dari cara ngomongnya, sudah tahu ini haram. Kenapa sih majelis ilmu seperti ini akan mengubah pribadi orang ya? Bapak Ibu jangan heran keluar dari majelis ilmu begini terus merasa, oh saya kayaknya harus lebih baik nih. Sampai cara jalan kita biasanya berubah tuh. Cara jalan, cara omongan, kita jadi santun sama orang, kita jadi takut sama Allah. Itu memang itu efek dari majelis ilmu. Kalau ada jangan dibuang tuh, harus disimpan baik-baik karena itu mahal. Itu efek 2 kali, 3 kali, 10 kali kita dari majelis ilmu makin tebal tuh, makin kental, makin dekat dengan Allah SWT. Ini mahal sekali, jangan sampai hilang. Nah ada orang begitu dia sudah taubat nih. Dulu tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab. Dulu tidak sholat, sekarang sudah sholat. Dulu mungkin belum berjenggot, sekarang berjenggot. Sudah berubah. Perubahan membawa pada sunnah Nabi SAW. Lalu ketemu teman-temannya. Teman-temannya akan bilang, oh kamu alim ya sekarang. Kamu ini ya, oh kamu sombong nih, kamu gini. Banyak orang, dia tidak paham judul yang saya sampaikan tadi. Tiba-tiba, oh iya nih mulai kumpul, gosip lagi sama temannya. Ada yang jilbabnya mulai berubah lagi. Akhirnya sholatnya sini aja yuk, nggak usah di masjid kan, sudahlah sini aja, sholat di sini nggak di masjid gitu kan. Berubah ini salah. Mestinya dia jawab, iya, ini aku sekarang. Ini loh saya sekarang. Kamu juga dulu pernah berzina? Iya, ini aku sekarang. Kamu juga pernah minum khamar? Iya, ini aku sekarang. Dulu-dulu, kalau kita harus bahas dulu, bahaya nih. Umar bin Khattab itu dulu pemabuk keras. Tapi setelah masuk Islam taubat, Umar yang menjadi penyebab turunnya ayat khamr. Ya Allah haramkan minuman ini buat kami. Padahal Umar itu dulu pemabuk keras. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, saya menjadikan khamr sebagai minuman saya keseharian. Dari pagi bangun tidur khamr sampai malam. Zaman jahiliyah. Gitu kan? Tapi Umar menjadi penyebab turunnya ayat hijab, ayat khamr. Itu jelas. Umar bin Khattab dulu benci Islam, gitu kan? Tapi setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi penyebab turunnya ayat tentang 60 tawanan Badar harus dibunuh. Padahal dulu dia benci Islam, sekarang dia benci orang-orang kafir. Jadi kan terbalik. Nabi Adam alaihissalam bukan pernah buat dosa. Nabi Adam itu lihat malaikat loh. Melihat malaikat yang sujud di hadapan dia. Ulama sepakat mengatakan Adam alaihissalam bisa melihat malaikat yang sujud di depan matanya sehingga dia tahu kebesaran Allah SWT. Tapi melanggar dosa, gitu kan? Allah larang makan buah dari pohon tertentu, dia makan. Maka berarti ada pelanggaran kan? Nabi Nuh alaihissalam waktu anaknya tenggelam, dia sempat mengatakan innahu min ahli. Ya Allah ini keturunan saya nih, selamatin. Allah mengingatkan, innahu laisa min ahlik, dia bukan lagi keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, yang dia buat itu perbuatan yang melanggar saya, hai Nuh. Ya. Dan saya tidak mau, hai Nuh, kau menjadi orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka Nabi Nuh alaihissalam 40 tahun tidak berani angkat mukanya ke langit karena takut sama Allah. Dianggap itu pelanggaran. Nabi Musa alaihissalam pernah waktu masih hidup tumbuh besar di rumahnya Fir'aun, kan itu. Makan, minum, tumbuh besar, pakai baju. Jadi anak angkatnya Fir'aun kan Nabi Musa gitu kan. Waktu Nabi Musa lagi jalan-jalan di jalanan Mesir, ada orang Kipti berantem sama orang Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS ingin misahkan dengan cara mendorong si orang Kipti ini. Maksudnya Nabi Musa bisa lah, tapi dia nangkis. Nabi Musa AS sempat pukul mati orang itu. Kata Fir'aun, kau tumbuh di istanaku hai Musa, makan, minum, tidur sama aku di sini. Kemudian juga kau membunuh orang Kipti, sukuku. Sementara kau dari Bani Israel membela sukumu sendiri. Dan disebutkan macam-macam kebaikan yang Fir'aun sudah buat. Kata Musa, benar. Semua itu benar, saya tidak pungkiri. Tapi sekarang ya, aku diutus oleh Allah untuk memanggilmu agar beriman kepadanya. Seperti itu. Jadi memang jawabannya iya, ini aku sekarang penting sekali. Jangan malu menunjukkan kita berubah. Memang itu harus, gak bisa enggak. Karena taubat akan membawa pada perubahan memang.
Dan ini akan membuat kita istiqomah di jalan Allah.